Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran pagi kali ini untuk kelas 11 dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, belum Pak Ikhwan menyampaikan materi di semester pertama tahun ajaran 2021-2022. Terlebih dulu saya akan mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk selalu yang pertama menjaga budi pekerti yang baik, berperilaku akhlakul karimah, hormat kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru. Terus di masa pandemi ini selalu menjaga kebersihan, selalu progres protokol kesehatan selalu ditaati, selalu dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya akan memberikan dampak yang positif, dampak yang baik kepada kita semua, terlebih-lebih kepada anak-anakku semua. Anak-anakku, tentu kabar kalian adalah kabar yang menyenangkan, kabar yang baik. Itu doa dari Pak Ikhwan. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini, lebih-lebih pada PPKM ini, maka pembelajaran belum diperkenankan untuk tatap muka, anak-anak belum diperkenankan untuk hadir ke madrasah karena sebagai bentuk kita mentaati kepada anjuran aturan dari pemerintah atau negara Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, selalu semangat, selalu optimis bahwa kehidupan kita semua, kehidupan kalian mudah-mudahan berhasil, berkah, bermanfaat. Untuk anak-anakku, karena ini belum ada pembagian buku untuk kelas 11, materi pada kali ini adalah pelajaran kali ini adalah sejarah Indonesia untuk kelas 12 IPA dan kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Materinya adalah pelajaran atau sejarah Indonesia. Untuk bab pertama, ini Pak Ikhwan akan menyampaikan materi kita adalah tentang imperialisme dan kolonialisme. Kalau nanti anak-anak sudah dapat bukunya, nanti kalian akan diberikan buku, akan dipinjami buku oleh madrasah, buku sejarah Indonesia kelas 11. Di bab 1 ini judulnya itu antara imperialisme dan kolonialisme, atau bisa juga dibalik antara kolonialisme dan imperialisme. Nanti kita akan pelajari, Pak Ikhwan akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme. Perlu kalian pahami bahwa kata lafal kolonialisme itu memiliki pengertian yang sangat luas sekali. Kata kolonialisme berasal dari kata koloni, itu dari bahasa Latin. Jadi koloni itu bahasa Latin, artinya itu pemukiman. Oke. Koloni itu artinya pemukiman. Kenapa koloni bermakna pemukiman bisa menjadi asal kata dari terjadinya
penguasaan atau penjajahan suatu wilayah oleh suatu bangsa kepada bangsa lain itu dinamakan kolonialisme. Dulu pada zaman Yunani kuno, jadi orang-orang Yunani itu mata pencahariannya itu agraris. Kalian tahu anak apa itu agraris? Agraris adalah mata pencaharian masyarakatnya dari pertanian, baik itu pertanian lahan basah ataupun pertanian lahan kering. Kalau pertanian lahan basah, kita sebagai orang desa kita mengenal dengan tanaman padi. Kalau pertanian lahan kering kita mengenal sebagai hortikultur atau orang desa disebut dengan polowijo. Ini itu orang-orang Yunani itu seperti itu. Jadi mereka bertani. Jadi sejak awal memang mata pencaharian atau sumber ekonomi masyarakat Indonesia adalah bertani. Itu mata pencaharian awal itu. Dulu kita mengenal dengan istilah ketika kelas 10, kalian mengenal adanya masa bercocok tanam dan masa meramu. Nah itulah yang kita kenal dengan mata pencaharian agraris. Kembali pada materi. Jadi orang-orang Yunani itu mata pencahariannya dia bertani. Dia bertani dari negara awalnya, dari orang-orang Yunani. Karena tanahnya ditanami terus, karena belum ditemukannya pupuk kimiawi, pupuk yang dibuat oleh pabrik belum ada, dia hanya mengandalkan pada kesuburan tanah. Tanah Roma, tanah Yunani ditanami terus bertahun-tahun, berpuluh tahun, akhirnya kesuburannya berkurang. Penghasilan dari bertani berkurang. Maka dia harus pindah, mencari lahan yang lebih subur. Dia pindah dari negara asal keluar negara lain. Ke Asia, ke Eropa, atau benua-benua yang lain mereka pindah ke sana. Setelah dia pindah dari negaranya, dia menemukan tanah baru dari negara lain. Nah, tanah baru dari negara itu dikuasai, itu dijadikan sebagai pemukiman, tempat dia mencari makan, tempat sumber ekonomi. Nah, itulah cikal bakal dari penguasaan atau penjajahan suatu bangsa oleh bangsa lain, disebut dengan koloni atau pemukiman. Ya, karena itu dia menempati itu pemukiman. Di koloni, sekelompok orang-orang Yunani keluar dari negaranya, dia menemukan contoh negara Indonesia, menemukan Indonesia yang subur. Di Indonesia dia membuat pemukiman. Orang-orang Yunani membuat tempat tinggal di Indonesia, membuat tempat tinggal di Indonesia untuk koloni. Nah, jadi sehingga dapat disimpulkan kolonialisme merupakan upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu wilayah atau daerah untuk mendapatkan sumber daya atau kekayaan alam. Jadi saya ulangi, kolonialisme merupakan upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Ini disebut dengan kolonialisme. Jadi negara penguasa itu siapa? Negara-negara yang mempunyai kekuatan hebat. Kekuatan dalam bentuk apa? Satu, kekuatan ekonomi, yang kedua kekuatan kekayaan, yang ketiga itu kekuatan militer. Itu dia bisa menguasai. Nah, itu kolonialisme. Jadi kolonialisme adalah upaya untuk menguasai suatu wilayah dari bangsa yang punya penguasa. Itu.
Nah, kolonialisme, nah itu tadi sudah saya sampaikan, kolonialisme itu dilakukan oleh negara-negara yang punya kekuatan, terutama kekuatan militer, karena harus berperang dengan negara yang ingin dikuasai. Nah, contoh negara-negara kolonialis pertama itu Portugis. Portugis itu dari benua Eropa itu. Di Portugis. Yang kedua adalah Spanyol. Itu punya militer, punya kekuatan, baik kekuatan militer atau kekuatan kekayaan. Yang ketiga itu Belanda. Yang keempat itu adalah Inggris. Itu negara-negara kolonialis pertama pada abad 19. Jadi munculnya imperialisme itu pada abad 19. Nah, termasuk negara Indonesia itu yang bisa dikuasai oleh Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Itu negara-negara yang pernah menguasai Indonesia atau terjadinya penjajahan pertama di Indonesia. Jadi penjajahan pertama di Indonesia itu dilakukan oleh Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga itu Belanda, yang keempat adalah Inggris. Nah, itu sekarang yang kedua, yaitu yang kedua pengertian imperialisme. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator. Imperator yang artinya adalah memerintah. Imperator, imperialisme berasal dari kata imperator. Jadi yang artinya memerintah. Nah, imperialisme adalah merupakan suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasai. Saya ulangi, imperialisme merupakan suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasai. Jadi ini kalau imperialisme ini penjajahan yang lebih kompleks, lebih luas. Jadi kategorinya lebih luas. Kalau kolonialisme, contoh bangsa Spanyol datang ke Indonesia, kekayaan Indonesia dikuasai, diambil, dibawa ke negaranya. Itu kolonialisme. Orang-orang Spanyol membuat pemukiman di Indonesia, dia bertani, dia berdagang. Pertanian di Indonesia hasilnya semuanya dibawa ke negara Spanyol. Orang Spanyol membuat tambang emas, tambang besi, biji besi, tambang emas hasilnya, tambang biji besi hasilnya dibawa ke negaranya. Tapi kalau imperialisme ini lebih luas. Jadi penguasaan wilayah Indonesia di samping menguasai, ingin memerintah di Indonesia. Itu imperialisme. Jadi lebih luas, penjajahan yang kompleks. Jadi kalau imperialisme itu bisa meliputi imperialisme ekonomi, politik, ekonomi, budaya, agama, semuanya dikuasai. Itu imperialisme. Nah, tadi dari pengertian. Jadi imperialisme merupakan suatu sistem politik dunia atau dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam rangka memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara yang dikuasai. Itu imperialisme. Jadi imperialisme itu sudah ada sejak abad 19. Jadi sudah jauh ini masuk pada abad 21 ini anak-anak. Jadi ini masuk pada abad 21. Pada awal pencetus adanya imperialisme, yaitu yang bernama Benjamin Disraeli. Jadi Benjamin Disraeli
Ini merupakan Perdana Menteri Inggris. Karena Inggris sebagai negara revolusi industri, yang menciptakan revolusi industri itu Inggris. Terjadinya revolusi industri pencetusnya adalah Inggris. Jadi revolusi industri adalah perubahan besar-besaran dalam proses produksi dari menggunakan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Jadi pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia dalam berproduksi diganti dengan tenaga mesin. Dari tenaga mesin akhirnya membutuhkan bahan baku yang sangat banyak. Disitulah maka Inggris punya ambisi untuk mencari bahan baku dari negara lain. Nah, mendapatkan bahan baku dari negara lain itu adalah harus menguasai, harus menjajah. Penguasaan dan penjajahan itu merupakan imperialisme. Nah itu. Sekarang imperialisme ini dibagi menjadi dua. Satu, dilihat dari waktunya. Jadi kapan itu imperialisme terjadi? Kapan terjadi? Sebelum revolusi industri, apakah sesudah revolusi industri? Nah itu nanti. Yang kedua adalah tujuannya. Jadi tujuan revolusi industri itu apa? Jadi imperialisme dibagi jadi dua, dilihat dari waktu terjadinya dan tujuannya. Nah, mari kita perhatikan. Imperialisme dibagi menjadi dua. Satu berdasarkan waktunya dan tujuannya. Imperialisme yang berdasarkan waktunya ini A. Imperialisme kuno. Jadi dilihat dari waktu terjadinya penjajahan atau imperialisme, penguasaan suatu bangsa oleh bangsa lain. Ini imperialisme kuno yang pertama. Imperialisme kuno itu muncul sebelum terjadinya revolusi industri. Tadi sudah saya sampaikan, pemakarsa atau pencetus revolusi industri itu Inggris. Jadi Inggris ketika menemukannya alat-alat atau menemukannya mesin-mesin, di saat itu membutuhkan bahan baku yang sangat banyak. Bahan baku dalam proses produksi, bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik tidak bisa dipenuhi dari negara Inggris sendiri. Maka Inggris punya sistem, punya gagasan untuk menjajah bangsa lain. Dalam menjajah bangsa lain, di situ ada keinginan untuk mengambil kekayaan alam. Jadi imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri. Tujuannya, bentuk dari imperialisme kuno ini. Satu, tujuannya goal, gospel, dan glory. Goal itu adalah emas atau kekayaan. Jadi bangsa penjajah yang menjajah bangsa lain sebelum terjadinya revolusi industri hanya mengambil kekayaan, hanya mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Negara penjajah yang memiliki logam mulia, negara penjajah yang memiliki emas itu dikatakan negara kaya. Kalau dulu lambang kekayaannya disimpan dalam bentuk emas. Terus kalau gospel itu adalah misi agama. Gospel itu adalah misi agama, yaitu bangsa-bangsa penjajah di samping dia menjajah, mengambil kekayaan alam, dia menyebarkan agama Nasrani atau agama Kristen. Terus yang ketiga, tujuan dari imperialisme kuno adalah glory. Glory adalah kejayaan.
bangsa penjajah yang memiliki wilayah jajahan yang sangat luas, itu dikatakan sebagai negara yang jaya. Terus yang kedua sekarang, imperialisme modern. Jadi, imperialisme modern itu terjadi setelah revolusi industri. Saya ulangi, penemu revolusi industri itu adalah bangsa Inggris. Inggris setelah menciptakan alat-alat di pabrik untuk memproduksi barang, di saat itulah terjadinya imperialisme modern. Jadi imperialisme modern muncul itu setelah terjadinya revolusi industri. Jadi faktor yang mendorong terjadinya imperialisme modern ini karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Yang mendorong faktor ekonomi yaitu keinginan bangsa penjajah untuk mengembangkan ekonominya. Jadi ingin mengembangkan ekonomi. Jadi bangsa penjajah tidak hanya menyimpan emas, tidak hanya menyebarkan agama, tidak hanya memiliki wilayah kekuasaan yang luas, yang banyak. Itu tidak hanya itu. Jadi imperialisme modern punya tujuan pengembangan ekonomi. Jadi, pengembangan ekonomi. Dia mendapatkan bahan baku dari negara yang dijajah, contoh misalnya besi, misalnya perak, misalnya emas, akan diproduksi di negaranya di sana. Akan diproduksi di negaranya. Setelah dibuat di negaranya, jadi bahan baku, jadi bahan jadi, diekspor atau dijual ke negara yang dijajah. Itu namanya pengembangan ekonomi. Jadi tidak hanya mendapatkan emas, tidak hanya mendapatkan besi terus disimpan di negaranya, bukan. Itu pengembangan ekonomi. Contoh sekarang ini adalah Jepang. Jepang mengimpor bahan-bahan otomotif, misalnya besi atau aluminium atau mungkin plastik dari negara lain, contoh dari negara Indonesia. Di Indonesia dibuat atau mengambil bahan baku dibuat di Jepang, setelah jadi otomotif, jadi motor, mobil, elektronik, maka dijual ke negara Indonesia. Di saat penjualan bahan jadi tersebut, maka dia memiliki, atau negara Inggris memiliki keuntungan. Itu namanya pengembangan ekonomi. Jadi contoh, kalian kalau dikasih uang saku oleh bapak ibumu, itu tidak hanya digunakan untuk jajan, beli kuota, atau beli yang lain, itu tidak seperti itu. Jadi dapat uang saku, disisihkan, setelah punya modal, punya simpanan, punya uang yang banyak, mencoba untuk berjualan. Sekarang ini kan eranya sudah era teknologi, berjualan online. Jadi punya modal, uang saku disisihkan, sudah terkumpul lumayan, terus mencoba untuk berjualan, untuk menambah uang saku. Itu namanya pengembangan ekonomi. Jadi tidak hanya dikasih uang saku dihabiskan, itu tidak. Itu pengembangan ekonomi. Sekarang imperialisme yang kedua, kategori imperialisme berdasarkan tujuannya. Satu, imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik dari negara yang dikuasai. Itu. Jadi tujuannya untuk menguasai politik. Yang kedua, imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara yang dijajah, yang dikuasai. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai budaya suatu negara atau suatu bangsa. Yang keempat, imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah yang strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Nah, ini
Ini tujuan daripada imperialisme. Jadi politik adalah suatu sistem untuk mengatur suatu negara, suatu masyarakat, suatu pemerintahan. Itu politik. Jadi politik, kita sering mengatakan politik itu jahat, bukan. Politik adalah sistem untuk mengatur tatanan yang ada dalam pemerintahan, tatanan yang ada dalam suatu negara, tatanan yang ada dalam suatu bangsa. Itu politik. Terus imperialisme ekonomi, untuk menguasai ekonomi. Indonesia dijajah pada sebelum merdeka, itu ekonominya dikuasai. Spanyol, Portugis, Belanda, lumayan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, 3,5 abad. Ekonominya dikuasai, budayanya dipengaruhi. Terus militer juga, karena Indonesia merupakan negara yang strategis, tempat persilangan dari transportasi dunia itu akan masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia memiliki wilayah yang strategis bagi percaturan perdagangan dunia pada waktu itu sebelum kemerdekaan. Maka Indonesia dianggap sangat penting, maka Indonesia dijajah. Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Demikian untuk pertemuan kali ini, cukup sekian dulu. Karena kalian belum memiliki buku paket yang dipinjamkan oleh madrasah, maka ketika anak-anak mengikuti pembelajaran sejarah, saya minta untuk dicatat materi yang saya sampaikan, yang Pak Ikhwan sampaikan, dicatat. Yang simpel yang saya sampaikan tadi, yang penting dicatat, dijadikan sebagai bahan belajar. Oh ya, anak-anakku, untuk buku sejarah Indonesia yang kelas 10 dulu yang masih itu dilanjutkan, jangan dibuang, ditulisi saja atau dikasih batasan. Kelas 11 semester pertama tahun pelajaran 2021-2022 dikasih batasan seperti itu. Jadi bukunya melanjutkan saja, jangan terus setiap naik kelas buku baru, kecuali kalau bukunya sudah penuh. Demikian anak-anakku, kita tutup dengan bacaan tasbih bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan terakhir, selalu jaga akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, jangan lupa sholatnya, tetap selalu semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.